Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepribadian, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan personality. Nah, di makalah ini terdapat 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah pengertian kepribadian, yang kedua teori kepribadian, selanjutnya adalah aspek dan faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, langsung saja untuk materi atau bahasan yang pertama, yakni pengertian kepribadian, akan disampaikan langsung oleh teman kita, Ukhtuna Al-Karimah Advina Rosyada. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama ada pengertian kepribadian. Kepribadian menurut G.W. Allport adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Sedangkan karakter adalah cara berpikir dan bertingkah laku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dapat disimpulkan antara karakter dan kepribadian itu sangat berbeda. Karakter itu menonjolkan kepada nilai. Nilai yang dimaksud yaitu ada baik buruk atau benar salah. Sedangkan kepribadian itu justru dibebaskan dari nilai. Menurut Florence Littauer, dalam bukunya yang berjudul Personality Plus, kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Kecenderungan seorang anak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada kecenderungan kepribadian ekstrovert, yaitu kecenderungan seorang anak yang menarik perhatiannya keluar, sehingga segala sikap dan keputusan yang diambil itu berdasarkan dari pengalaman orang lain. Yang kedua, ada kecenderungan kepribadian introvert, yaitu kecenderungan seorang anak yang menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga segala sikap dan keputusan yang dia ambil itu berdasarkan pada perasaan, pemikiran, dan pengalamannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isfandiari Abhoria Aziza. Saya pemakalah kedua. Di sini saya akan menerangkan tentang teori kepribadian. Nah, apa itu teori? Teori adalah hipotesis yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti. Dan apabila teori itu terbukti benar, maka menjadi fakta. Dan kepribadian secara umum adalah keseluruhan cara seorang individu berinteraksi dan berkreasi dengan individu lainnya. Sedangkan kepribadian menurut Milton Yinger adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu dengan berinteraksi dengan serangkaian situasi. Nah, teori kepribadian merupakan kumpulan tanggapan atau konsep yang satu dengan yang lain dan berhubungan dengan tingkah laku manusia. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa ungkapan dari para psikologis tentang teori-teori kepribadian. Yang pertama adalah teori psikoanalisis klasik, yaitu Sigmund Freud. Beliau mengatakan bahwa psikoanalisis dapat diartikan sebagai analisa jiwa, dan teori ini ditemukan pertama kali oleh beliau di tahun 1986, yang mana pada masa itu teori psikoanalisis merupakan teori baru yang meninjau tentang manusia, yang menganggap bahwa ketidaksadaran menjadi peran penting untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia. Beliau mengartikan psikoanalisis dalam 3 arti. Yang pertama, psikologis digunakan untuk menunjukkan sebuah
metode penelitian terhadap proses psikis, misalnya saja seperti mimpi. Hal ini tak pernah dijangkau oleh penelitian ilmiah sebelumnya. Yang kedua adalah psikoanalisis dapat ditunjukkan sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh klien neurotis. Yang ketiga, psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan seluruh pengetahuan mengenai psikologis, baik yang didapatkan melalui metode atau teknik. Dan teori ini menjadi salah satu teori yang paling komprehensif dibandingkan teori lainnya. Beliau mendeskripsikan bahwa kepribadian ke dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama struktur kepribadian, yang kedua perkembangan kepribadian, dan yang ketiga adalah dinamika kepribadian. Baik, teori yang kedua adalah teori kepribadian dari Alfred Adler. Menurut beliau, manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah dibawa ketika lahir. Beliau juga merupakan pelopor dalam ilmu psikologi yang merupakan bagian penting di dalam sebuah kepribadian seseorang. Teori Adler sendiri bertentangan dengan teori Freud yang mana lebih menunjukkan bahwa tingkat kesadaran individu mendorong untuk selalu menjadi sukses dan terbaik. Bila mereka mau bekerja keras, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan, begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya adalah teori yang ketiga, yaitu teori dari Erich Fromm. Nah, teori ini merupakan teori yang unik karena berasal dari penggabungan teori Freud dan Marx. Nah, pada teori Freud lebih memfokuskan pada alam bawah sadar, kebutuhan biologis, dan lainnya. Freud menyatakan bahwa karakter manusia sangat ditentukan pada aspek biologisnya. Sedangkan di dalam teori Marx, karakter manusia terbentuk dari lingkungan serta manusia yang berada di dalam lingkungannya. Fromm melengkapi kedua teori ini dengan sistem deterministik atau kebebasan. Menurutnya, orang-orang dapat melampaui determinisme yang ditentukan oleh Marx dan Freud. Fromm menjadikan ide kebebasan ini sebagai karakter utama dari manusia. Selanjutnya, Fromm juga mengungkapkan atau mengemukakan pendapatnya tentang kepribadian yang sehat. Menurut beliau, kepribadian yang sehat adalah orang-orang yang mencintai dirinya sepenuh hati, kreatif, lalu memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan pikiran untuk berkembang, lalu bebas dari ikatan yang sumbang. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah ketiga. Terima kasih. Selanjutnya adalah aspek-aspek kepribadian. Aspek-aspek kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama extraversion, introversion. Yang kedua sensing, intuition. Yang ketiga feeling, thinking. Dan yang terakhir judging, perceiving. Yang pertama adalah extraversion dan introversion. Saya singkat ekstra dan intro ya. Yang pertama tadi aspek extraversion. Aspek ini aspek yang mencerminkan suatu orientasi terhadap dunia luar dan benda. Dan ekstra ini dapat bekerja dengan baik, nyaman, dan sukses jika berinteraksi dengan hal-hal di luar diri mereka. Dan ekstra ini suka mengklarifikasikan pikiran dan idenya dengan cara berbuat dan berbicara. Selanjutnya introversion. Introversion adalah aspek yang mencerminkan suatu orientasi terhadap dunia dalam yang berupa konsep dan ide. Intro ini lebih tertarik dengan dunia pikiran, jiwa, dan hati mereka. Dan intro ini suka merumuskan ide dan tindakan, memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih bermakna dengan cara ini.
Ya, selanjutnya adalah aspek yang kedua, yaitu sensing dan intuition. Ya, aspek ini aspek yang menjelaskan persepsi yang langsung datang dari panca indera atau secara tidak langsung dari bawah sadar. Nah, aspek ini menjelaskan bagaimana orang dapat memahami apa yang sedang dialami. Nah, orang yang termasuk dalam kategori sensing ini dapat memandang dunia melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Sedangkan orang yang termasuk dalam kategori intuisi itu cenderung suka membaca secara tersirat, fokus pada makna, dan memperlihatkan apa yang ada dan apa yang akan terjadi. Selanjutnya adalah aspek thinking feeling atau feeling thinking. Aspek pendekatan yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keputusan melalui proses yang tidak pribadi, logis, atau subjektif. Para pemikir menganalisis informasi, data, situasi, serta membuat keputusan secara logika. Mereka berhati-hati dan lambat dalam menganalisis data karena keakuratan dan kesuksesanlah yang paling penting bagi mereka. Aspek yang terakhir atau aspek judging dan perceiving. Aspek judging di sini ingin melihat derajat fleksibel seseorang. Judging di sini bukan berarti menghakimi ya, tetapi judging di sini diartikan sebagai orang atau sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis serta senantiasa berpikir dan bertindak secara tidak sembarang. Sedangkan perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibel, adaptif, dan bertindak secara random untuk melihat beragam peluang yang muncul. Dengan aspek ini, seseorang dapat sampai pada suatu kesimpulan tentang sesuatu. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Ukhtina Miftahul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam seseorang itu sendiri. Biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Maksudnya, faktor genetis yaitu faktor yang merupakan bawaan sejak ia lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, atau bisa juga gabungan dari sifat kedua orang tua tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari lingkungan anak, di mana anak mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosialnya, yaitu teman-temannya. Faktor-faktor pendukung terbentuknya kepribadian dan watak. Faktor-faktor pendukung terbentuknya kepribadian dan watak ialah unsur-unsur badan dan jiwa manusia di satu pihak dan lingkungan di lain pihak. Badan dan jiwa disebut sebagai faktor endogen dan lingkungan adalah faktor eksogen. Faktor endogen disebut juga faktor dalam, faktor internal, faktor bawaan, dan faktor keturunan. Sedangkan faktor eksogen disebut juga faktor luar, faktor eksternal empiris, dan faktor pengalaman. Menurut Kyai Haji Dewantara menyebutkan faktor dasar dan faktor dari luar, faktor lingkungan atau yang oleh Kyai Haji Dewantara disebut faktor ajar dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor dari dalam atau faktor pembawaan. Ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik bersifat kejiwaan maupun bersifat jasmani. Yang dimaksud kejiwaan di sini adalah
seperti pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan fantasi. Adapun yang bersifat jasmani di sini yaitu besar kecilnya tengkorak, panjang pendeknya leher, otot-otot, susunan urat syaraf, dan susunan dan keadaan tulang-tulang. Yang kedua yaitu faktor dari luar atau faktor lingkungan. Ialah segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Contohnya yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, batu-batu, gunung, lukisan, buku-buku, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah menyimak video presentasi dari teman-teman kita. Jadi pada intinya kepribadian merupakan gambaran cara seseorang bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya. Dan ini tuh bisa dilihat dari cara dia berpikir atau bertingkah laku ataupun memberikan tanggapan atau respon terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan penyampaian kritik saran. Kami mengharap kritik dan saran dari teman-teman semua agar kedepannya makalah kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, kami dari kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.